Dorna Sports sebagai pemegang lisensi penyelenggara World Superbike telah merilis kalender sementara kejuaraan dunia Superbike Motul FIM 2024 mendatang. Namun sayang, nama Pertamina Mandalika International Street Circuit atau akrab disebut sirkuit Mandalika itu tidak ada lagi alias terhapus dalam kalender sementara World Superbike yang akan digelar 2024 sebanyak 12 seri nantinya. Menanggapi hal tersebut, Mandalika Grand Prix Association selaku pengelola sirkuit mengakui belum mendapatkan arahan dari Indonesia Tourism Development Corporation selaku pemilik sirkuit Mandalika. Belum ada diskusi detail dalam grup kami yang berada di bawah Kementerian BUMN, Injo Urni dan ITDC selaku pemilik sirkuit. Hingga saat ini MGPA hanya menerima penugasan menyelenggarakan event yang bekerja sama dengan ITDC, kata Direktur MGPA Priyandi Satria melalui sambungan telepon, Kamis, 26 Oktober 2023. Andi menerangkan, untuk skema penyelenggaraan WSBK, ITDC terlebih dahulu akan membayarkan hosting fee kepada Dorna Sport. Setelah disetujui kemudian akan dilanjutkan penunjukan untuk pengelolaan acara kepada MGPA. Namun demikian ada atau tidaknya penyelenggaraan WSBK 2024 di Mandalika sepenuhnya di tangan ITDC selaku pemilik sirkuit Mandalika, sesuai keputusan apakah hosting fee akan dibayarkan atau tidak oleh ITDC kepada Dorna. WSBK dan MotoGP ini yang berkontak adalah ITDC bukan MGPA. ITDC berkontak dengan Dorna, kemudian ITDC membayarkan hosting fee kepada Dorna, kata Andi. Menurut Andi, jadwal yang telah dirilis oleh akun resmi WSBK itu hanya bersifat sementara yang dapat berubah di penghujung tahun atau di awal tahun 2024 karena berbagai alasan suatu negara. Jadwal yang dikasih ini WSBK ini nama jadwalnya profesional kalender, atau jadwal perkiraan dari Dorna, jadi bukan jadwal yang sudah fix, mendekati akhir tahun 2023, atau awal tahun 2024, bisa berubah juga, kata Andi. Andi mengakui pihaknya saat ini hanya diminta untuk membuat proposal kajian tentang keuntungan atau kerugian jika menyelenggarakan kegiatan WSBK ini. Sprint MotoGP Australia yang sedianya digelar pada Minggu 22 Oktober 2023 terpaksa dibatalkan. Pasalnya, angin berhembus terlalu kencang di sirkuit Phillip Island dan ditambah dengan hujan yang sangat deras sehingga tak memungkinkan untuk menggelar balapan. Bahkan, sebelumnya balapan Moto2 dihentikan lebih awal pada lap 10. Pasalnya, terlalu banyak pembalap yang terjatuh akibat kondisi angin dan hujan yang sangat buruk. Cuaca yang cukup ekstrim di sirkuit Phillip Island itu sebenarnya memang sudah diprediksi oleh pihak penyelenggara. Karena itu, balapan utama MotoGP Australia 2023 dihelat satu hari lebih awal alias diganti dengan jadwal sprint. Pembalap tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia menyarankan agar dua seri, yakni MotoGP Mandalika dan Australia dapat digelar di awal musim. Alasannya karena ia menilai balapan di Indonesia dan Australia akan jauh lebih baik jika dijalankan ketika cuaca sedang panas-panasnya dan tidak di akhir tahun seperti biasanya. Faktor cuaca memang menjadi alasan Bagnaia ingin melihat seri Mandalika dan Australia tak lagi digelar di akhir tahun yang memiliki cuaca dingin. Sebab hal tersebut menyulitkan para pembalap untuk memaksimalkan motor mereka kala membalap. Selain karena alasan motor, faktor keselamatan juga berperan penting. Sebab balapan utama GP Australia pekan lalu saja harus digeser ke Sabtu karena cuaca dan benar saja sprint race yang pindah ke hari Minggu terpaksa dibatalkan karena hujan yang begitu deras. Bandara Lombok yang merupakan pintu gerbang udara Lombok secara khusus telah dipersiapkan untuk menuju menyambut gelaran akbar kejuaraan dunia MotoGP. Di antaranya, bandara itu memasang instalasi photobooth bertema podium untuk lokasi berfoto yang menarik. Dekorasi lintasan khas sirkuit Mandalika di lantai terminal bandara, serta bekerja sama dengan Pertamina sebagai sponsor utama Grand Prix Indonesia 2023 untuk membuka gerai penjualan merchandise resmi MotoGP. Gelaran MotoGP seri Grand Prix Indonesia 2023 di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang telah usai di akhir pekan lalu ternyata masih menyisakan sebuah cerita menarik. PT Angkasa Pura Saya mengklaim pembalap yang berlaga di seri ke-15 kejuaraan MotoGP musim 2023 mengaku terkesan dengan keramah tamahan dan layanan Bandara Lombok. Dalam keterangan pers AP1, Jumat 20 Oktober 2023, pembalap asal Afrika Selatan, Brad Binder, memuji keramah tamahan Bandara Lombok.
Semuanya terasa menyenangkan. Saya rasa semuanya sangat spesial, begitu ramah. Saya sangat menikmati waktu saya di sini, kata Binder yang membela Panji tim Red Bull KTM Factory itu. Kesan positif juga disampaikan oleh pembalap tim LCR Honda Idemitsu asal Jepang, Takaaki Nakagami. Bandara Lombok sangat bersih dan sangat bagus. Setelah balapan saya bertemu dengan banyak penggemar dari Indonesia di Bandara Lombok. Saya begitu menikmati Indonesia, Lombok, dan sirkuit Mandalika, ujar Takaaki Nakagami. Sedangkan pembalap yang sedang naik daun kelas Moto3 Mario Suryo Aji mengaku merasakan banyak peningkatan layanan di Bandara Lombok. So far so good selama 2 tahun landing di Lombok, jadi saya merasa nyaman, ucap pembalap dari tim Honda Tim Asia tersebut. Pembalap Gresini Racing, Fabio Di Giannantonio seakan membungkam semua kritik yang ia dapat selama ini. Pada balapan MotoGP Australia di sirkuit Phillip Island, hari Minggu, 22 Oktober 2023, Fabio Di Giannantonio sukses finish ketiga setelah terlibat drama panas pada lap terakhir. Raihan ini sangat spesial karena untuk kali pertama sejak naik kelas ke ajang MotoGP, sosok Fabio Di Giannantonio naik podium. Sayangnya momen pembuktian diri pembalap asal Italia ini seakan terlambat. Karena kursinya di tim Gresini pada musim 2024 sudah diambil Marc Marquez. Kini ia bahkan terancam tanpa tim di MotoGP 2024. Saat ini saya masih pengangguran untuk musim depan. Saya akan lakukan segalanya untuk berada di sini tahun 2024, tegas Fabio Di Giannantonio usai balapan MotoGP Australia. Momen podium ketiga balapan MotoGP Australia pun terasa emosional buat Fabio Di Giannantonio. Dia bahkan sampai menahan diri untuk tidak menangis. Ketika saya bisa naik podium, saya sangat senang. Itu membuat saya ingin menangis, meski saya tidak sampai seperti itu, ujarnya. Kami bekerja sangat keras untuk merasakan momen seperti ini dan sekarang saya akhirnya merealisasikannya. Saya sangat bangga dengan perkembangan saya karena kami melakukan pekerjaan baik musim ini, tambahnya. Berkat finish ketiga balapan MotoGP Australia, Fabio Di Giannantonio bercokol di posisi 12 klasemen sementara dengan raihan 86 poin. Pencapaian tersebut membuat Fabio Di Giannantonio lebih baik dari deretan pembalap top seperti Franco Morbidelli sampai Marc Marquez. Pembalap pabrikan Yamaha, Fabio Quartararo tak begitu yakin meraih hasil bagus di MotoGP Australia 2023 meski baru finish di posisi ketiga di sirkuit Mandalika. Sebelumnya, pada MotoGP Indonesia 2023, pembalap Monster Energy Yamaha itu finish di belakang Francesco Bagnaia dari Ducati Lenovo, dan Maverick Vinales dari Aprilia Racing, yang masing-masing duduk di peringkat pertama dan kedua.